kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Di sini panas atau enggak ya? Aku nggak dilihat keluar rumah, belum ada keluar aku. Siap Mbak Miss Yanuari, oke Mbak Bulbul, Mbak Syamsi. Kita doa dulu ya, seperti biasa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sebentar ya guys. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Yuk kita tanya jawab kayak biasa ya, teman-teman ya. Boleh ditanyakan lagi ya. Aku ulang ya, aku awali. Tadi ada teman kita yang bertanya, jika dia mengasuh cucu, apakah anaknya jadi anak yang durhaka? Ya enggak lah. Ya enggak sama sekali ya. Yang penting Mbak sebagai orang tua ridho dan anaknya mensyukuri itu. Yang durhaka itu adalah kalau dia enggak berbakti, dia marah-marah, dia menyakiti. Nah itu baru ya dia durhaka. Tapi kalau sekedar dia Mbak harus mengasuh cucu selagi Mbaknya ikhlas itu enggak masalah ya. Ustazah, apakah puasa sunnah batal kalau berhubungan suami istri? Batal ya. Batal tapi tidak berdosa ya. Iya Mbak Bulbul ya. BJM mantap ya. Ustazah, kalau sedekah, kalau sholat, kalau sesudah sholat pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah ya. Pakai bahasa Indonesia doa ketika sholat itu nggak jadi masalah ya. Oke, video kapan nih? Ini siang ini baru mulai. Iya, jilbabnya sama dengan yang tadi pagi. Jadi mungkin sebagian ada yang bilang aku live terus nih dari pagi ya. Ustazah, hukum cicil emas di bank gimana Ustazah? Aku saranin jangan melalui macam bank ya teman-teman, karena kalau telat nanti kena denda itu ya. Oke, Ustazah, cara biar anak nggak dimarahi kalau dia kecanduan, nggak marah kalau cara agar anak tidak marah kalau dinasehati selalu teriak apa gara-gara kecanduan HP. Ada kemungkinan sih teman-teman, cuma aku alihkan dulu sebentar, aku cuekin komentar. Anak kalau dia teriak justru tidak boleh dikasih karena dia menjadikan kekuatan teriak itu sebagai jurus baginya. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya nih teman-teman punya anak ya yang pengen belanja kayak gitu. Lalu dibeliin satu, janjinya satu dari rumah. Tahu-tahu dia pengennya dua. Terus dia marah-marah, dia guling-guling di aspal, dia guling-guling di lantai, jangan dituruti. Karena kalau seandainya dituruti, otaknya akan merekam. Oh, kalau aku marah-marah nanti dituruti. Akhirnya dia gitu lagi. Misalnya nih teman-teman, Ma beli sepatu dong. Oke, nanti kita naik motor pergi beli sepatu ke mall gitu. Tahu-tahu hujan. Nanti anak kita beli sepatunya karena hujan. Terus anaknya marah-marah, diantuk-antukkannya kepalanya ke dinding gitu ya. Lalu dia guling-guling, justru jangan diikutin. Ya, karena kalau teman-teman ikutin, nanti dia akan ngerekam, oh kalau aku guling-guling, aku boleh. Nah, nanti dia guling-guling terus gitu ya. Nah, jadi itu nggak bisa ya. Jadi nggak boleh itu diberlakukan. Nah itu berlaku di keluarga besarku. Ya ketika ada ponakan nangis, ya udah nangis makin nggak diturutin, nangis aja, nggak bakal diturutin. Itu terjadi di orang tuaku, di kakakku. Ya semuanya kita sepakat. Kalau ada yang nangis malah nggak diturutin. Mau guling-guling silahkan aja guling-guling, nggak apa-apa. Karena kalau dia guling-guling, dia nangis, dia marah-marah, kita turutin. Dia akan menjadikan itu senjatanya. Ingat ya, cara satu ciri tanda akhir zaman ketika orang tua menjadi budaknya dan anak menjadi tuannya. Harus dibiasakan bahwa kita nggak khawatir dengan dia kayak gitu ya. Harus ditahan-tahankan hatinya ya. Ustazah, iya anak saya bayar puasa sekalian puasa Syawal boleh apa tidak? Kalau bisa satu niat satu amal ya teman-teman ya. Ustazah sholat satu rakaat boleh. Ya, witir satu rakaat juga boleh, nggak ada masalah. Ustazah, boleh tidak sholat isya lanjut ba'diyah isya tanpa qobliyah isya? Boleh, nggak ada hubungannya teman-teman ya. Ba'diyah tanpa qobliyah boleh, qobliyah tanpa ba'diyah juga boleh. Siap Mbak Umi Siti ya. Ustazah, bolehkah yaumul bid pada tanggal 14, 15, 16? Boleh, tapi udah di luar waktu afdol. Yang afdolnya kemarin tanggal 12, 13, 14 April ya. Oke, Ustazah,
Kalau witir, duha, nggak baca iftitah apa boleh? Nggak baca iftitah semua jenis sholat nggak masalah. Ya sholat fardu, sholat isya, sholat subuh, ya siap Mbak Ratna, Mbak Yeyen, sholat apa namanya, sholat duha, semua jenis sholat sunnah. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa ya. Jam 2 ya Mbak Atikah ya. Oke gitu ya. Ustazah, Mbak Ben boleh DM aja ya. Oke. Ustazah, bacaan tahiyat awal Allah sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Siap Mbak Aryati gitu ya. Oke Mbak Sifah ya, Mbak Nur. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ustazah, amalan apa biar cepat dapat pekerjaan? Oke, ada beberapa rumus untuk teman-teman biar kemungkinan peluang kerjanya besar. Yang pertama, lamar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak lamaran yang beredar, semakin besar peluang akan lulus. Itu konsep peluang. Ya, kalau orang melamar cuman 5 lamaran dibanding 50 lamaran, itu beda. Ya, akan lebih kemungkinan lulus yang 50 lamaran. Kemudian yang kedua, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah untuk supaya teman-teman bisa dapat kerja. Yang ketiga, minta doa orang tuanya untuk supaya bisa dapat kerja. Ya, nah kayak gitu. Nah, gini-gini aku walaupun kemarin waktu aku dulu ya, tamat S2 ya, aku lamaran itu sampai 80, coba bayangkan 80 lamaran coba. Lulus di beberapa tempat aku pilih yang paling dekat dengan orang tuaku. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Nah jadi jadi kerja itu bukan ditunggu ya, tapi dicari gitu ya. Nah ke sesuatu yang baru itu juga dicari, dia bukan ditunggu ya. Kemungkinannya diperbesar aja ya. Ustazah, boleh nggak puasa yang udah ketinggalan lama dihutang kodo? Kalau ingat boleh ya teman-teman. Ustazah, sedekah subuh sambil doakan biar bayar hutang lancar, boleh banget ya. Ustazah, kalau kita taubat dari uang haram, terus uang haramnya kemarin disedekahkan, boleh nggak masalah ya. Ustazah, siap Mbak Nur ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Umi Siti. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian rebahan apa Pak Jak? Oke, aku scroll dulu. Ustazah, bagaimana cara melaksanakan puasa Syawal? Puasa aja. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Puasa Syawal tuh gitu aja. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. 6 hari berturut-turut boleh, nggak berturut-turut juga nggak apa-apa. Paling lama puasa Syawal tanggal 28 April. Boleh dia berurutan, boleh tidak berurutan ya. Ustazah, zakat hasil padi bagaimana? Zakat hasil padi, hasil jual padinya yang dizakatkan ya. Sedekah subuh buat makan acara arisan boleh. Yang penting untuk orang lain ya kan. Arisan itu kan makanan untuk orang lain, boleh ya. Ustazah, amalan apa kalau sudah setelah selesai sholat tahajud? Bisa sholat witir, bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa sholat sunnah yang lain ya. Oke, itu bisa dilakukan di malam hari ya. Ustazah, biar anak betah di pondok caranya gimana? Mungkin teorinya aja ya. Nah, jadi waktu di pondok itu ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, jangan pernah menampakkan kesedihan teman-teman di hadapan anak karena nangis itu menular. Ketika orang tua menjenguk anak, sepedih apapun hati kangen dengan anak, gak boleh nangis di depan dia. Kalau nangis di depan dia, dia akan merasa dapat angin untuk bisa dikeluarkan dari situ. Kita nangis, dia juga nangis nanti. Kemudian yang kedua, coba bilang kepada anaknya secara praktek. Tunjuk aja teman-temannya yang betah. Tuh lihat tuh udah 6 tahun betah. Tuh lihat tuh badannya kecil tapi dia betah. Tuh lihat tuh pulangnya sekali setahun. Tuh dia bisa tuh maknya jauh gitu. Jadi harus dinampakkan yang kayak gitu. Supaya anaknya betah. Dan kemudian yang ketiga, tahan dulu nak. Bisa kok. 1 tahun lagi aja. Coba dulu gitu.
Siapa yang nggak sedih anaknya di pondok? Ya, tapi nggak boleh nangis dekat anak, nggak boleh. Nanti dia jadi ajang untuk dia bisa meminta keluar dari pondok, ya. Nah, setidaknya inilah dulu yang dilakukan oleh orang tuaku. Setiap datang dia tunjuk-tunjuk orang. Tuh, lihat tuh, badannya kecil tapi dia sanggup. Tuh, udah sampai kelas 6 tuh. Tuh, masih hidup tuh, padahal udah 5 tahun di sini. Tuh, itu mindset kita kebuka. Iya juga ya, dia bisa kok aku nggak bisa. Iya juga ya, dia bisa kok aku nggak bisa. Nah, kayak gitu ya. Aku nangis akhirnya anak nggak betah. Tuh kan Mbak Titi benar. Kalau orang tuanya nangis ketular sama anaknya. Itu udah pasti ya. Jadi kayak gitu caranya ya. Tenang, kasih pengertian, injeksi terus kayak gitu. Sambil berdoa supaya anaknya betah di pondok gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau bermasalah di pondok gimana Za? Apa masalahnya? Masalah di pondok itu biasa. Melanggar bahasa, suruh angkat kasur. Melanggar bahasa, suruh pakai kerudung oren gitu. Aku sering juga. Nggak masalah, itu biasa. Itu bagian dari pendidikan. Dia mendapatkan hukuman dan dia bertanggung jawab untuk itu. Nggak apa-apa. Ustazah, oke. Ustazah, pungutan pajak itu adalah perintah daripada pemerintah. Hukumnya mubah. Ustazah, gimana biar anakku cepat menikah? Sudah ada jodohnya. Doa aja. Suruh dia berdoa. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya kan? Nah, ya kecuali kalau ada pelecehan. Kan gitu kan? Nah, Ustazah pernah juga dihukum. Pernah walaupun gak sering. Yang melanggar bahasa gitu kan. Disuruh pakai apa namanya kerudung oren gitu ya sambil bersih-bersih. Tentu pernah ya teman-teman, walaupun sangat jarang, tapi aku tentu ya melakukan disiram tengah malam karena melanggar bahasa. Orang udah tidur semua, kita pakai bahasa Indonesia ya kan, itu nggak boleh, harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Ustazah, iya apa tuh? Ustazah, sehabis mandi terus sholat, boleh nggak kita tidak memakai sehelai pakaian selain mukena? Secara hukum boleh, secara adab kurang. Tapi secara hukum boleh dengan syarat mukenanya benar-benar tertutup. Ya, jadi mukenanya itu benar-benar tertutup. Kalau tertutup dia tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, itu boleh teman-teman ya. Hukumnya mubah itu boleh. Mubah itu artinya boleh. Oke, Ustazah, gimana kalau sholat subuh belum hafal kunut? Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Kalau nggak hafal kunut, nggak usah khawatir, nggak usah kunut aja. Ustazah, boleh nggak tahajud diniatkan untuk anak? Lebih tepatnya bukan niat untuk anak, niatnya untuk Allah. Nanti setelah sholat tahajud, salam kanan dan kiri, teman-teman minta doa kepada Allah. Kayak gitu agar anaknya begini dan begitu. Oke. Ustazah, dulu habis mondok bisa jadi dokter. Apakah bisa Zah lulusan pondok ke fakultas kedokteran? Lebih tepatnya aku bukan dokter, Pak. S1ku dulu aku di pondok 6 tahun. S1ku jurusan usuluddin, S2ku usuluddin, S3ku syariah. Jadi bukan dokter ya. Bukan dokter kesehatan, tapi macam dokter ya. Ustazah, sholat 5 waktu ada qobliyah dan ba'diyah, ada ya. Sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib dan isya, setelah maghrib dan isya. Tapi sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar sunnah biasa. Dia tidak muakkad ya. Ustazah, apa boleh kita ikut ke makam Nasrani? Nggak usah. Cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang tua kita meninggal, kalau ada orang tua kita yang non muslim, saudara kita yang non muslim meninggal, kita cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah makhluk Allah, kembali kepada Allah. Ya, tidak boleh mendoakan agar lapang kuburannya, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kirimkan Yasin buat dia, itu tidak dibolehkan ya. Terdapat dalam surat At-Taubah 113 sampai 116 ya. Ustazah, iya, kalau ambil wudhu pakai handuk aja boleh nggak? Ambil wudhu tuh pakai air, bukan pakai handuk. Tapi kalau lagi wudhu mengenakan handuk nggak apa-apa, itu adab saja. Ya, jadi lagi pakai handuk wudhu itu boleh ya. Oke, clear ya.
Ustazah, apa amalan pelunas hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Itu dibaca ya, dibaca setiap habis sholat ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Artinya apa? Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Kalau pengen rezeki besar, itu juga bisa dibaca. Ya, supaya terlindung dari hutang dan mampu membayar hutang. Ya, Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Itu doanya, aku sematkan teman-teman screenshot aja ya. Siap Mbak Zi? Oke, Ustazah, wudhu pakai baju aja boleh ya. Ustazah, kalau setelah Isya lupa witir tapi dini hari pengen tahajud, gimana witirnya? Ya witir, nggak masalah. Gimana witirnya? Ya kayak sholat witir, iya. Jadi abis Isya teman-teman nggak witir, tengah malam tahajud, setelah itu mau witir boleh selagi masih belum azan subuh ya. Ustazah, siap Mbak Ratna. Ustazah, gimana amalan anak biar jadi pinter? Nah, teman-teman doakan aja saat sholat hajat. Lebih tepatnya mintalah anak yang rajin, bukan sekedar pinter. Orang pinter malas, ngapain teman-teman? Ya, aku kalau disuruh pilih, lebih baik aku jadi orang bodoh tapi rajin daripada pinter tapi malas. Karena dia takutnya ketika dia udah terlalu pinter, dia jadi malas untuk berjuang ya. Jadi sukalah dengan anak-anak yang rajin ya. Bukan sekedar pinter sih teman-teman ya. Nah itu ya, aku punya banyak teman yang pinter sampai aku bilang sama dia, andaikan Indonesia ini orang yang pinter kayak kamu nih rajin, hebat negara kita ini. Cuman persoalannya saking gampangnya pelajaran bagi dia, saking pinternya dia jadi males. Udah di luar kepala katanya, nggak perlu lagi dia belajar ya kan. Nah jadi kita mesti jadi orang yang rajin. Karena kenapa harus jadi orang rajin? Karena setiap waktu kita dipertanggungjawabkan ya. Karena rajin itu soal akhirat, dia bukan sekedar soal dunia ya. Jangan terlalu banyak kosong waktu, nganga-nganga, santai-santai, baring-baring, jangan. Masa nanti malaikat nyatatnya baring. Bangun malam isinya pipis. Pipis doang isinya, orang isinya tahajud, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid. Ini bangun malam pipis. Capek malaikat asli nyatat pipis saja. Sama dengan kita itu ngisi waktu kita itu isilah dengan baca buku, zikir gitu kan. Kalau bisa bermanfaat waktunya gitu, mendengarkan pengajian. Nah ini enggak nganga-nganga, baring, santai, nguap-nguap. Pening malaikat, kasihan kita guys ya. Jadi teman-teman isi waktu, rajin itu penting ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke, amin ya. Oke, bagaimana? Pipis ya betul, pipis ya. Bingung malaikat, kukira mau tahajud sih kawan, rupanya pipis doang gitu. Ustazah, witir dulu atau tahajud dulu? Bebas aja. Jadi witir itu tujuannya bukan menutup sholat, tetapi mengganjilkan sholat ya kan. Nah jadi habis Isya, kemudian ba'diyah Isya, witir, boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, ya kan? Lucu tapi nyata, ya, witir lagi. Jadi kalau udah tahajud boleh witir, tapi dengan syarat witir cuma boleh 1 kali dalam 1 hari. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 itu semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, iya, sholat wudhu itu apa? Sholat setelah ngambil wudhu. Bisa dilakukan siang dan malam setelah ngambil wudhu. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Ambil wudhu, pasang niat. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja.
Ustazah, sholat sunnah pakai iftitah enggak? Seluruh jenis sholat sunnah, mau dia sholat witir, mau dia tahajud, mau dia sholat fardu, tidak wajib iftitah. Iftitah itu sunnah ya, tidak wajib. Tapi sayang kalau kita enggak iftitah ya. Ustazah, lebih baik perbanyak sholat sunnah atau wiridan. Ya kalau ditanya antara sholat dan wirid, tentu sholat mbak. Karena di dalam sholat ada wirid ya. Ustazah gimana kalau sholat nggak pakai baju? Sih nggak pakai baju aja pun dari pagi boleh, tapi pastikan benar-benar tertutup, adabnya aja yang kurang, tapi sholatnya sah ya. Ustazah gimana kalau wudhu cuman pakai bra? Alamak, wudhu tidak wajib nutup aurat, sebenarnya sah. Cuman masalahnya adab aja. Boleh nggak masalah ya. Sholat pakai daster ke TB atau ke TB ya lengan. Tapi kan dia tertutup semua ya kan. Panas ya. Oke, gitu ketutup semua, pastikan ketutup. Makanya kurang-kurangi pakai mukena traveling di rumah ya. Pakailah mukena yang tebal, yang tidak nerawang ya. Ustazah, ketika suami meninggal, apakah istri yang punya perjanjian pisah harta bisa menjadi ahli waris? Enggak ya. Ustazah, menggibah dalam hati gimana? Menggibah dalam hati kok kayak aku ya. Ghibah dalam hati nggak apa-apa ya, tapi jangan berburuk sangka atau bersuuzon ya. Jadi dia ghibah dalam hati dengan diri sendiri. Hati kita aja yang rusak, nanti terbiasa. Jangan ya, fokus aja kepada tanggung jawab kita ya. Jadi kalau mau ghibah dalam hati, pas mau ghibah nggak jadi dapat satu pahala. Karena setiap mau melakukan keburukan nggak jadi kita lakukan, kita dapat satu pahala. Oke, Ustazah, kalau Ustazah, oke. Kalau mau tahu tutorial jamaah sholat mbak boleh lihat di video TikTok aku di pojok kiri atas ya. Itu ada tentang jamaah yang udah dilihat 7 juta orang, semoga membantu ya. Oke, Ustazah, kalau ziarah itu hukumnya apa? Boleh? Nih, aku jelaskan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu aku pernah melarang orang ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Jadi dulu pada masa Nabi, Rasulullah itu pernah melarang ziarah kubur. Namun akhirnya Rasulullah bolehkan itu pada masanya. Itu dalam ilmu nasakh wal mansukh hadis. Hadis yang lama terhapus dengan kedatangan hadis yang baru. Jadi ziarah kubur itu boleh ya. Nah teman-teman ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, usahakan hitam atau putih, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah nunggu mereka menjawab, nggak usah pakai adab-adab kayak gitulah ya kan. Masuk aja, jangan permisi ya, jangan nanti. Iya, itu repot kita ya. Masuk ke kuburan dan doakan. Ingat, hanya doakan. Gak boleh ngobrol dengan dia. Ma, aku mau nikah lagi ma. Nanti aku datang. Gitu pula nanti kan. Jadi teman-teman usahakan doakan aja. Jangan ngobrol dengan orang meninggal itu ya. Oke, ziarahi wali songo nggak apa-apa. Yang penting jangan ngajak ngobrol, minta doa dan seterusnya ya. Ustazah mau Ustazah minta doa buat skripsi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit mbak. Yang lagi buat skripsi, adik-adik semua yang ada di sini ini kayaknya udah expired semua nih dek. Nggak ada lagi orang yang buat skripsi di sini dek. Kayaknya ada nih adik satu yang buat skripsi. Saya ingatkan seperti ini. Skripsi itu menulis. Ya, saya pergi ke mbak yang skripsi dulu ya. Nah, skripsi itu menulis. Kunci dalam menulis adalah tulis. Jangan ngedit terus. Tulis aja dulu. Apa isi kepala tulis. Apa isi kepala tulis. Apa isi kepala tulis. Jangan diedit-edit dulu. Nah, nanti kalau udah selesai baru diedit pelan-pelan ya. Banyak yang terjadi, baru nulis satu kalimat, salah, hapus lagi. Baru nulis satu kalimat, salah, hapus lagi. Nggak jadi-jadi dia sampai ke alam barzah. Jadi cara menulis itu tulis aja dulu. Tulis aja dulu, nanti baru kita pelan-pelan bisa mengeditnya. Dan ingat, skripsi itu salah nggak apa-apa teman-teman. Semantap apapun skripsi kita udah pasti ditanya di meja hijau. Ya, jadi kalau dosennya coret-coret nggak apa-apa, itu tanda mereka bekerja. Ya kan, nanti semantap apapun skripsinya,
pede aja. Tampilkan, nah kalau ada perbaikan ya teman-teman perbaiki aja. Jangan cepat putus asa, cari dosennya, ngobrol, temui dosennya, kerjakan skripsinya. Oke, nah harus dikerjakan ya. Banyak orang kan ngerjain skripsi ketik-ketik depan komputer nih, aku depan komputer, apalagi pusing, akhirnya ditinggal. Gitu ya. Atau teman-teman mungkin punya handphone anaknya, iya kalau ada ide ketik, nanti baru dipindahkan ke komputer ya. Ustazah, iya jika kurban apa boleh kita ikut memakan daging kurbannya? Tidak ada keharuman, boleh aja. Ustazah, gimana kalau bacaan sholat doanya iya Mbak Raisya, doanya setelah kita, ya terserah kita aja, doa setelah sholat doanya terserah kita, nggak apa-apa ya. Ustazah, biar anak nurut doanya apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin ya, boleh. Oke, itu doa anak soleh ya. Ustazah, katanya sholat berambut nggak boleh diikat. Itu dalil untuk laki-laki. Perempuan ikatlah, keluar pula rambutnya nanti ya. Itu dalil untuk laki-laki ya. Ini doa anak soleh ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah, doa buat mulail usaha selain sholat hajat, selesai sholat hajat pakai bahasa Indonesia aja. Ya ingat, usaha itu harus sabar. Ya kalau kita jadi karyawan training dulu 3 bulan. Kalau buka usaha juga mesti sabar. 1 tahun pertama banyak yang gulung tikar. 5 tahun pertama itu insya Allah beberapa persennya akan sukses. Ya banyak bersabar, berapa yang kita dapat kita syukuri, konsisten membukanya. Kalau bisa jangan pernah tutup ya. Karena kalau tutup nanti orang lari ke tempat lain gitu ya. Oke ya, aku pernah makan jagung bakar di satu tempat yang menurut aku nggak lihat tempat lain, dia padahal sebelahan. Aku makan terus jagung bakar di situ, makan. Satu ketika dia tutup guys, akhirnya aku harus pindah ke sebelahnya. Rupanya di sebelahnya lebih enak dibanding dia. Di situ aku belajar. Oh gini ceritanya kalau tutup ya. Yang tadinya pelanggannya adalah aku beli. Tahu-tahu dia tutup. Aku pindah ke sebelah. Ternyata di sebelah lebih enak yang aku nggak pernah coba sebelumnya. Ya kalau aku nggak mempertimbangkan aku akan belanja terus yang kedua kan. Nah jadi kehilangan pelanggan. Nah rajin adalah kunci dari kita buka usaha. Sedekah subuh kita kumpulkan 2.000 tiap hari boleh nggak? Boleh. 2.000 kan wajahnya wajah 2.000 nih kan. 2.000. Setelah itu nanti teman-teman boleh melakukan yang namanya ngasih lah ya ke orang fakir, orang miskin, kasih makan kawan gitu kan. Atau teman-teman boleh kasih ke orang tua dan seterusnya. Oke. Bolehkah sedekah subuh diberi ke suami? Boleh, nggak masalah. Zakat aja boleh ke suami karena dia bukan tanggung jawab kita. Tapi jangan kuat-kuat, Bang, ini uang zakat, Bang, dikeluarkan di apanya kita nanti pakai lilin hidup, guys, ya. Jadi boleh sedekah ke suami, nggak masalah. Kalau teman-teman bantu keuangan keluarga, itu juga bagian dari sedekah kepada suami, ya. Ustazah, iya, bagaimana cara mendoakan orang yang telah meninggal dunia? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Aku sampaikan cara apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Pertama, kita bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Yang kedua, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, bisa kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, bisa berkurban atas nama dia. Yang kelima, bisa badal umroh dia. Yang keenam, bisa badal haji dia. Yang ketujuh, bisa berwakaf atas nama dia. Bisa kurban atas nama dia. Ya tinggal teman-teman baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Oke? Sedekah subuh dikasih tiap Jumat aja Ustazah. Boleh di hari lain. Cuman kalau di Jumat lebih berlipat pahalanya. Ustazah, gimana hukumnya
kurban tapi utang masih ada. Kalau hutangnya hutang riba, bayar hutang dulu. Kalau hutangnya tidak riba, tergantung. Kalau jatuh temponya masih lama, boleh aja berkurban dulu. Tapi kalau jatuh temponya dekat, yang wajib dulu seperti hutang. Ya, Ustazah, bayar fidyah boleh nggak dibayar setelah lebaran? Boleh ya. Kalau yang sedekah suami, apa istri juga dapat pahala? Belum tentu. Bisa istri dapat pahala kalau suaminya mendoakan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya istriku, orang tuaku, ya sehatkanlah istriku, kemudian dapatlah dia pekerjaan yang baik, ya anakku sehatkan. Kalau didoakan itu bisa. Oke. Ustazah, kalau kita terkejut, kita ngomong apa? Kalau kita terkejut, kita ngomong la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Bunyi petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita semacam dikejutin teman, tup, la haula wala quwata illa billah. Ya, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kena minyak panas, la haula wala quwata illa billah. Oke? Sedekah subuh boleh nggak untuk pembangunan masjid? Nggak ada masalah ya. Ustazah, orang meninggal nggak bisa diakikahkan, tapi kalau dikurbankan bisa ya. Ustazah, kalau saya belum buat akikah, tapi kita nak buat kad anak saya dulu boleh, tapi kita nak buat kad anak. Kalau saya belum buat akikah tapi nak buat kad anak, coba bahasa, ini Malaysia nih, aku kurang paham ya pertanyaannya ya. Coba di bahasanya diganti sedikit. Oke, ini soalnya orang Indonesia yang agak-agak ke barat-baratan Sumatera Barat gitu, jadi agak susah itu. Kad ya, coba dibantu ya Mbak. Oke, Ustazah, mana lebih baik? Kurban atas nama orang hidup atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Boleh nggak berkurban atas nama orang hidup? Boleh nggak berkurban atas nama orang tua yang meninggal? Jawabannya boleh dong. Siap Mbak Ica, Mbak Tia. Boleh. Tapi kalau ditanya, mana lebih bagus atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal? Tentu lebih baik atas nama kita yang masih hidup. Karena kalau kita berkurban atas nama orang meninggal, maka yang dapat pahala cuma orang meninggal. Kalau kita berkurban atas nama diri kita bisa berkurban dan mendoakan pahala kurbannya untuk orang lain. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah orang tuaku pahalanya, bapakku, makku, bahkan orang yang meninggal. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban, pahalanya untuk bapak, anak laki-lakiku, anak perempuanku, kata baginda Nabi, wasyahidin, orang yang mati syahid, mujahidin, para mujahid, wali ummah, dan untuk seluruh umat. Masya Allah ya, jadi bisa aja. Cuman lebih baik berkurban atas nama kita. Ustazah, kalau ninggalin sholat masa remaja. Kalau ingat boleh kodo, kalau nggak ingat segera bertaubat aja. Ustazah, saya kunut di subuh aja. Apakah sholat 2 rakaat yang lainnya nggak pakai kunut? Nggak apa-apa. Benar, nanti kita akan bahas tentang kurban ketika kita masuk waktu kurban ya. Ustazah, Ustazah, apa boleh warisan dibagi sama? Kalau semuanya ridho nggak masalah ya. Ustazah, aku punya bayi, sholatnya ada yang ketinggalan, bagaimana tuh Zah? Kalau lalai itu berdosa, makanya ke depan teman-teman yang punya bayi, sholatlah pada waktunya. Toh kalau bayinya tegak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia mengganggu kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, bahkan kalau dia udah gede, lari dia keluar rumah, bangkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Rukhsah, ada keringanan dari Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Jadi ke depan teman-teman usahakan untuk melakukan itu ya. Ustazah, niat puasa Syawal sebelum mandi junub, sebelum azan subuh sah nggak ya? Teman-teman mandi lalu pasang niat, kecuali kalau ketiduran. Kalau ketiduran nggak ada masalah ya. Azan ketiduran, mandi langsung teman-teman pasang niat, nggak masalah ya. Ustazah, ada nggak bacaan khusus untuk sholat tahajud? Nggak ada. Setelah Al-Fatihah bebas aja teman-teman mau baca apa ya. Setelah Al-Fatihah bebas aja mau baca apa ya.
Ustazah, boleh nggak orang meninggal diakikahkan? Kalau mau untuk orang meninggal lebih baik dikurbankan saja ya. Dikurbankan saja. Mana duluan, akikah dulu atau kurban dulu? Itu dua bab yang berbeda. Ya, akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Kalau kita tidak diakikahkan orang tua kita nggak masalah. Ya, kurban aja. Langsung kurban nggak ada masalah. Karena itu dua tugas yang berbeda. Oke, Ustazah, sholat subuh di masjid, terus pulang baca Quran sampai sholat syuruk. Dan lanjutnya duha sampai 10 rakaat. Gak apa-apa, gak ada masalah ya. Oke, gak ada masalah ya. Cuma itu kalau dari subuh sampai jam 10 iktikafnya itu kelamaan. Kita juga harus mencari dunia kita. Makanya ada dalil wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan di akhirat, jangan lupa nasib kita juga di dunia. Ya, jadi jangan lama-lama kali pula ya kan, sampai nggak kerja-kerja. Ya kan, rumah nggak beres, asli iktikaf aja kan, nggak bisa juga kayak gitu. Ya, karena Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang iktikaf sampai datang waktu duha. Nggak pulang-pulang dia. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa engkau nggak pulang-pulang? Aku sedang beriktikaf. Lalu bagaimana nasib keluargamu? Anakmu makan apa? Apa kata dia? Ada tetangga yang akan memberikanku makan untuk aku iktikaf. Apa kata Rasulullah? Tetanggamu yang memberikan kau makan lebih penting, lebih baik dibanding kau yang cuman iktikaf doang. Itu loh. Ini adalah dalil keseimbangan dunia dan akhirat. Hal mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Siapa dia mukmin yang kuat? Yang seimbang dunia dan akhiratnya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh ya. Ustazah, benar nggak kalau kita masuk masjid haid nggak boleh masuk masjid? Ada 4 pendapat soal wanita haid ya. Oke, ada 4 pendapat soal wanita haid. Yang pertama, tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua, ada madhab yang menyatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga, boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Saya ada adik angkat, bolehkah saya yang bayar zakat fitrah atas nama dia? Boleh. Zakat fitrah itu boleh dibayarkan orang ya. Ustazah, bolehkah perempuan sholat ke masjid? Nggak ada larangan. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhullahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia, kata Rasulullah kepada laki-laki. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Oke? Gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sholat subuh di masjid apakah boleh isyroknya di rumah? Kalau mau dapat 1 pahala haji umroh nggak bisa. Jadi kalau mau dapat pahala haji dan umroh, mesti sholat subuhnya di masjid, lalu kemudian iktikaf sampai datang waktu syuruk, baru kemudian sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Oke? Ustazah, kalau istighfar kapan? Istighfar itu kalau kita salah. Kalau kita terkejut tadi la haula wala quwata illa billah. Coba diulang lagi. Ini udah dipraktek belum sehari-hari di rumah nih? Coba diulang-ulang, jawab aja yang salah nggak apa-apa. Ya, kalau dia ada beberapa urutan, biar yang udah dengar lebih paham urutannya begini. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, lalu kemudian murni buatan Allah. Misalnya kita lihat langit yang indah, kemudian pelangi yang indah. Nah itu ucapnya Allahu Akbar. Jadi ucapnya Allahu Akbar, cantik lagi pelangi itu. Allahu Akbar, cantik lagi samudra itu. Nah itu dia Allahu Akbar. Ya. Nah kalau kita sesuatu itu indah, tapi udah bercampur dengan campur tangan manusia. Contoh kita melihat baju yang cantik, tas yang cantik, rumah yang cantik, orang keren. Itu baru ucapnya Masya Allah. Ya, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi ngelihat langit, Allahu Akbar. Ngelihat mobil cantik, Masya Allah. Kayak gitu. Ya, jadi yang cantik-cantik itu kalau murni buatan Allah itu adalah Allahu Akbar. Kalau bercampur dengan tangan manusia adalah Masya Allah. Oke. Ustazah,
sholat fardu yang mana aja ada qobliyahnya. Semua ada. Tapi untuk qobliyah asar, maghrib dan isya tidak sangat dianjurkan ya. Dia sunnah biasa ya. Dia tidak sunnah muakkad ya. Ustazah, apa tuh? Oh udah. Oke, Ustazah mana dia? Boleh nggak makan daging kurban? Nggak ada masalah. Ya, oke. Anak yang udah meninggal tapi nggak diakikahkan, itu nggak jadi problem teman-teman ya. Nah, karena akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Kalau ngucap subhanallah boleh nggak? Oke, coba kita lanjut sebentar ya. Teman-teman boleh jawab, salah nggak apa-apa. Kalau melihat sesuatu yang indah, dia murni buatan Allah. Melihat langit yang indah, pelangi yang indah, laut yang indah, itu kan tadi Allahu Akbar. Oke? Nah itu Allahu Akbar. Tapi kalau sesuatu itu yang indah, tapi bercampur dengan tangan manusia. Ya misalnya nengok orang cantik, tas cantik, mobil cantik, ucapnya Masya Allah. Masya Allah, cantik kali mobil tuh. Masya Allah, kayak gitu ya. Nah itu dia. Tapi kalau sesuatu itu buruk ya, kita melihat sesuatu yang buruk. Kita cuma melihat sesuatu yang buruk ya. Tapi cuma ngelihat doang ya guys. Ngelihat orang terjatuh, ngelihat orang terjelungkang, ngelihat orang bertengkar. Kita cuma ngelihat doang. Kita nggak kena. Sesuatu itu buruk baru subhanallah. Jadi subhanallah itu untuk sesuatu yang buruk. Buruk tapi kita nggak kena. Kita cuma ngelihat doang. Nengok orang kecelakaan. Ngelihat orang bertengkar. Ngelihat orang demo. Ngelihat orang ribut. Ngelihat orang terjelungkang. Itu baru subhanallah. Artinya kita mensucikan Allah atas apapun yang terjadi. Ya itu subhanallah. Kita cuma ngelihat doang. Tapi kalau kita yang kena, ya kita yang didemo orang, kita yang terjatuh, kita yang kena macet, kita yang terkejut, baru la haula wala quwata illa billah. Nah itu dia. Nah la haula wala quwata illa billah. Ya pelan-pelan diubah. Terkejut la haula wala quwata illa billah. Terkaget la haula wala quwata illa billah. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, udah paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa lagi? Kalau kita yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, misalnya kita yang menyebabkan orang itu terjatuh, kita misalnya menyebabkan macet, baru astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ustazah, iya, oke, sholat syuruk jam berapa? 1,5 jam dari azan subuh, 1,5 jam daripada azan subuh, ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara pembagian warisan? Oh, bagi warisan harus lain kasusnya, Mbak. Harus tahu kita tentang jumlah anggota keluarga, Mbak. Kalau enggak bisa. Ustazah, kalau sholat subuh baca kunut enggak? Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau enggak kunut itu enggak jadi masalah ya. Kalau enggak kunut enggak jadi masalah. Ustazah, iya, paham kadang-kadang suka lupa, nggak masalah ya. Ustazah, pahala perempuan sholat di rumah sama nggak dengan di masjid? Kalau di masjid dia dapat 27 derajat dengan syarat suaminya mengizinkan dan dia tidak tabarruj. Ya lebih baik dia ke masjid. Yang penting di masjid nggak ada mantan, nggak ada orang-orang lama, nggak banyak dandan. Tentu lebih oke berjemaah. Tapi kalau teman-teman tanya, lebih mana yang bagus? Berjemaah di rumah atau berjemaah di masjid? Tentu lebih bagus berjemaah di rumah. Jadi yang penting adalah berjemaah. Ustazah, di masjid sendiri, di rumah berjemaah, tentu lebih bagus di rumah. Karena di rumah berjemaah, gitu loh maksudnya. Oke, karena di rumahnya berjemaah ya. Ustazah mau tanya, kalau anak sudah dewasa mau akikahkan gimana caranya? Kalau dia udah baligh, akikahkan aja, tapi ada baiknya langsung dia kurban untuk dirinya. Oke, siap Mbak Nia ya. Karena akikah usia 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa sampai dia baligh.
Suatu ketika pun orang tuanya tidak mengakikahkan, dia boleh berkurban atau kurbankan saja kalau dia udah terlalu gede ya. Ustazah, gimana doa untuk orang tua yang masih Nasrani? Saya mu'alaf. Doakan aja supaya dapat hidayah. Itu aja. Supaya dia dapat hidayah. Udah, itu aja ya. Doakan supaya dia dapat hidayah ya. Ustazah, gitu ya. Sama-sama ya. Ustazah, aku punya tabungan, aku niat korban, tapi anakku mau masuk SMP, mana duluan yang bagus? Sekolah anak dulu nggak masalah, karena kurban itu cuma wajib bagi yang mampu, Mbak. Ya kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa enggak ya. Ustazah, apakah sah sholatnya jika di awal takbir sampai salam nangis terus? Yang penting tidak mengeluarkan kata. Yang penting tidak mengeluarkan bahasa Indonesia. Yang penting tidak mengeluarkan kenapa ke tanganku? Yang penting tidak mengeluarkan kata ya. Oke, Ustazah, iya. Mana utama kurban di Mekah atau di Indonesia? Ada baiknya kurban di tempat kita lah. Ya kalau kita di sini ya kurban kita di sini. Kalau kita lagi di sana ya kurban kita di sana ya. Ustazah, bolehkah nyisir rambut lagi haid? Tidak ada dalil yang mengharamkan 100%. Ustazah, apakah tabungan deposito 100 juta wajib zakat? Enggak, cukup disedekahkan aja. Kecuali dia udah setara dengan 85 gram emas, lebih kurang 158 juta. Ya, nah jadi yang perlu dizakatkan itu kalau tabungan teman-teman udah setara 158 juta ya. Kalau 100 juta dia belum lagi wajib zakat karena belum setara dengan 85 gram emas ya. Nah, kalau 100 juta itu belum, guys. Apakah ngelek? Enggak ya, guys. Kok aku ngelek ya? Patah-patah ya di aku? Enggak kan? Ustazah, oke. Kok aku patah-patah ya? Aman kan, guys? Aman ya? Oke, kok patah-patah ya? Aman ya? Ustazah, niat sholat syuruk gimana? Niat itu semuanya sama aja, guys. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oh, di tempat aku patah-patah nih. Coba aku keluar dulu ya. Ustazah, iya. Jadi kalau tabungannya udah setara dengan 85 gram emas baru wajib zakat ya. Kalau belum lagi setara dengan 85 gram emas maka tidak wajib zakat ya. Oke, aman ya. Ustazah, apakah zakat gaji wajib? Tergantung. Kalau dia udah setara dengan 85 gram emas atau 12.750 ya keluarkan zakat gajinya atau zakat penghasilannya ya. Oke, betul sekali ya. Aman ya teman-teman ya, aman ya. Oke, Ustazah, iya. Bolehkah di sujud terakhir berdoa pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati? Boleh. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Itu doa kita mustajab. Ya, doa mustajab di sujud terakhir. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi baca 3 kali. Lalu sambung dengan doa sujud terakhir ya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Itu lebih bagus ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya, itu dibaca 11 kali. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucap di dalam hati aja ya. Oke, boleh pakai bahasa Indonesia tapi tidak dilafazkan ya. Jadi dalam hati aja. Ustazah, oke. Apabila penyakit tidak ada obatnya karena sudah beberapa tahun tapi belum sembuh-sembuh. Enggak ada, insya Allah penyakit ada obatnya. Yang penting ikhtiar aja ya. Ikhtiar aja, doa aja terus ya. Ustazah, doa sujud terakhir dibaca, boleh nggak dibaca di saat nunggu jualan? Oh boleh, boleh aja. Itu kan doa ya. Cuman kalau dia sangat disunahkan dibaca di sudut terakhir ketika mau habis sholat ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke. Siapa Wahyu ya? Ustazah, oke. Sholat saya bolong-bolong, si kecil usia 1 tahun, tidak bisa ditinggal sama sekali. Mbak, dalam fikih sunnah Said Sabik, boleh sholat sambil gendongan nah Mbak?
Oke, jadi boleh sholat sambil gendong anak, Mbak. Ya, nah, tegak anaknya di sejadah, arahkan sujud ke kanan, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, minta gendong dia, bawa dia tegak, bawa ruku, bawa sujud ya. Nah, nggak ada masalah, Mbak. Insya Allah nggak mungkin Allah mewajibkan kita sholat yang kita nggak mampu melakukannya. Oke, Ustazah, iya kalau sholat Mbak lupa rokaat boleh teman-teman lakukan sujud sahwi. Ya, misalnya teman-teman lupa nih, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 aja dulu. Nah, sholat seperti biasa, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman jangan salam dulu, sujud dulu, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Ya nggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi. Salam kanan, salam kiri ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Nah itu caranya. Sujud sahwi itu dihafal. Supaya teman-teman boleh melakukannya kalau lupa rakaat. Bacaan doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Di dalam hati boleh nggak? Boleh ya. Di dalam hati boleh aja, nggak jadi masalah ya, baca di dalam hati. Oke, kalau mau dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh, syuruknya mesti di masjid gabung dengan iktikaf. Oke, siapa yang sholat subuh di masjid, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. 1 kali haji, 1 kali umroh. Ya, bagaimana kalau haidnya terus datang? Bagaimana dengan puasaku? Haid lebih dari 15 hari itu istihadah. Ya, kalau Mbak haidnya sampai 15 hari itu namanya istihadah. Nanti hari ke-15 Mbak mandi aja. Hari ke-16, 17, 18 itu Mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh haji, bebas. Jangan haidnya sebulan, nggak puasa sebulan. Ya 15 hari aja dia nggak berpuasa. Nah, semoga cepat sembuh. Mbak-mbak yang haidnya nggak teratur ini, atau nyeri haid ini, atau haidnya nggak jelas, atau banyak ngefleknya, coba minum madu yang udah pernah diminum oleh teman-teman kita. Itu madu akasia. Iya, sehingga haidnya lancar. Dia kalau sedikit dia banyakkan. Kalau dia banyak dia sedikitkan. Kayak gitu ya. Nah, diminum madunya itu ya, yang asam lambung, kolesterol, hipertensi, demi pemahaman ya. Oke, tadi ada yang nanya apa? Udah lewat dah, udah lewat dengan yang manis. Oke, aku coba jawab ya. Mbak Tini, aku nggak komen ah. Oke. Izin tanya, bagusnya sholat duha berapa rakaat? Ya paling bagus 12 rakaat dong. Kalau mau ditanya bagus. Minimal dui ya Mbak bersyukur ya. Jadi Mbak Popon, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, DM aku, nanti kita ganti baru, nggak usah kembaliin yang lama ya. Aman Mbak Popon, DM sekarang ya, kita ganti baru, tenang aja, paling aman insya Allah kalau di kita ya. Kalau salah kirim aku ganti baru. Tenang, dengan senang hati mengirimnya. DM aja ya. Oke, kita sampai mana tadi? Belum mulai lagi nih. Masih nganga-nganga aja kita. Oke, siap ya. Ya, DM aja Mbak Popon. Kita kirim aman ya. Oke, siap Mbak Aish, Mbak Eka ya. Kita doa dulu lagi yang ke selanjutnya, entah kesekian kalinya itu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aku komen tapi saking banyaknya nonton gak pernah direspon. Iya Mbak Arif Dael ya. Kayak gitulah. Kondisi di rumahku seperti inilah, ya kan, rame pengunjung yang semuanya pengen masuk surga ya kan. Iya, sampai nggak terspil ya, minta maaf ya teman-teman ya. Oke, karena banyak banget nih yang pengen masuk surga ya kan, jadi nggak terbaca guys. Aku sangat menyayangkan mataku cuma 2 ya, aku berharap mataku 3.000. Jadi seimbang ya teman-teman. Semoga betah ya, walaupun nggak terbaca ya teman-teman, minta maaf ya. Sayangnya mata aku cuma 2. 3.000 aja yuk matanya. Ya siap ya, bercanda teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Sapia. Oke, kita ngapain tadi ya? Oh, kita boleh tanya lagi? Nggak apa-apa ya, siap. Oke, kita ngapain tadi, lupa aku. Oke, Ustazah jelasin tentang sholat taubat dan waktunya. Sholat taubat itu siang dan malam bisa, kecuali habis subuh dan habis asar.
Ya, serem ya Mbak Soleha, habis subuh dan habis asar. Itu yang nggak boleh. Dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Itu nggak bisa. Karena 3 jadwal itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi ya. Habis subuh Tuhannya muncul dan dia sembah. Kemudian habis asar Tuhannya muncul dia sembah lagi. Kemudian saat matahari di atas kepala yang sebelum zuhur itu Tuhannya muncul dan dia sembah lagi. Dan itu adalah 3 jadwal ibadahnya orang Majusi ya. Oke, jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu teman-teman bisa kerjakan kapanpun selain di 3 waktu haram. Mbak Eval Nana belum ada, nanti aku cari ya. Tadi aku udah baca Mbak Eval Nana di DM-nya ya. Nanti aku cari ya. Ustazah, iya oke, siap Mbak Nanik ya. Gitu ya. Ustazah siap ya, mantan suami saya jahil agar saya susah jodoh. Ya kayak gitu emang ada, dan apa yang harus saya lakukan? Oh dia pakai ilmu sihir ada. Oh, dia membuat kita tidak ada jodoh, dia membuat bisnis kita bangkrut ya. Teman-teman punya usaha tiba-tiba bangkrut. Teman-teman misalnya dia menghalangi teman-teman untuk nikah lagi. Sihir itu ada. Jelas itu ada ya. Caranya gimana? Teman-teman baca doa pelindung sihir. Nah ini doanya ya. Teman-teman yang punya musuh ya, yang banyak orang gak suka gitu ya. Atau orang-orang yang banyak zolim sama kita. Ya coba gini ya. Ini coba doanya dihafal Mbak screenshot aja doanya. Pokoknya ilmu hitam tuh ada. Ya misalnya nih ya, doa ini bisa kita lakukan untuk terhindar dari sihir, jin, setan, nafsu jin jahat, kemudian orang-orang yang nggak suka sama kita, orang zolim, orang yang pakai ilmu hitam membangkrutkan usaha kita, orang iri, orang dengki, orang dendam, hasut, hipnotis, nipu, semuanya termasuk binatang buas, binatang berbisa ini dibaca. Ya, jangan lupa ini guys, 3 kalilah setiap habis sholat ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, iya siap ya Mbak kerjanya Jajan ya. Oke, kayaknya terfilter Mbak kerjanya Jajan nggak masuk. Coba diganti bahasanya biar masuk ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah jadi dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Insya Allah sepanjang aku ada usia sampai sekarang, aku udah baca ini sejak aku nyantri ya teman-teman. Dan alhamdulillah segala bentuk kezoliman apapun ya, aku dulu dakwahnya sampai ke pelosok-pelosok ya, pelosok-pelosok Kalimantan ya, pelosok-pelosok Riau ya, kemudian ke daerah-daerah Sulawesi, daerah Kaltara, daerah-daerah itu daerah-daerah yang gelap kayak gitu ya, atau aku pernah naik sungai ya pakai kapal, aku berdua doang perempuan. Nah semuanya aman insyaallah ya. Itu dibaca doanya untuk teman-teman terlindung dari kejahatan makhluk-makhluk, baik makhluk kasar maupun makhluk halus ya, baik makhluk hidup maupun yang gak hidup, alam nyata maupun alam gaib ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini perlu kasih doa ini sama anaknya, sama cucunya yang sering keluar rumah supaya terlindungi dari kejahatan makhluk. Paham ya? Nah, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, kerja tanpa izin suami hukumnya apa? Idealnya izin suami Mbak. Jadi begini, seorang istri yang bekerja itu nggak wajib. Tapi kalau dia bekerja tujuannya untuk membantu nafkah keluarga, maka di situ adalah ihsan. Itu baik. Seorang suami berhak melarang istrinya bekerja. Tapi kalau suami mengizinkan istrinya bekerja, itu ihsan. Suami mengizinkan, istri membantu. Jadi sama-sama ihsan ya. Itu aku sematkan lagi Mbak. Dibaca 3 kali aja Mbak setiap habis sholat tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aku sematkan ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ibu hamil boleh baca Al-Muluk mau tidur di malam Jumat ya Mbak. Oke, Ustazah, kalau kita sholat malam tahajud harus di hari 3 kali boleh, sebanyak-banyak 3 kali aja cukup, yang penting konsisten bacanya. Ustazah, tahajud tapi nggak witir, nggak masalah. Ya, cuman sayang aja karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Lebih bagus 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu bagus.
Ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir itu bagus, atau 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir itu bagus ya. Oke, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan makhluk ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh, tapi caranya itu agak rumit ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar di akun ini. Nah, tadi ada yang bertanya, sholat duha 4 rakaat. Nah teman-teman, sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam. Apakah dia sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Apakah dia sholat taubat apakah dia qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Apakah dia tahajud 4 rakaat 1 kali salam? Apakah dia sholat, pokoknya sholat yang 4 rakaat lah 1 kali salam, kayak gitulah guys ya kan. Maka itu boleh, tapi caranya nggak sama kayak sholat subuh, nggak sama kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal, tapi kalau sholat sunnah 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal teman-teman. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya dianjurkan baca ayat pendek. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya dianjurkan baca ayat pendek. Kayak gitu ya caranya kalau mau ya. Ustazah, zikir terus mandiin gitu boleh nggak? Oh jangan, nanti syirik ya. Dizikirkan airnya terus dimandikan, jangan ya. Ustazah, iya, gimana hukumnya keluarga yang pinjam usaha untuk ambil kredit kur? Tolong penjelasannya. Pastikan dulu kurnya itu tidak riba. Karena ada kur-kur yang riba. Contoh riba adalah pertama dia kena telat denda. Yang kedua, kalau seandainya nggak mampu bayar, barang kita disita dan kemudian yang udah kita bayar tak dia kembalikan. Seandainya ada teman-teman pakai KTP teman-teman atau ada orang memakai usaha teman-teman untuk sebagai jaminan, pastikan itu tidak riba. Kalau itu riba, teman-teman kena dosa juga karena berarti berserikat atau membantu atau ta'awun dalam keburukan. Ya, teman-teman ya, dipinjam kartu kredit oleh temannya. Jangan ya. Hati-hati tuh teman-teman. KTP dipinjam untuk kredit motor, kredit mobil. Aku kena dosa nggak? Kena dosa karena berta'awun atas keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh berta'awun dalam kebaikan, tak boleh berta'awun dalam keburukan ya. Sekarang masih bisa puasa Syawal, masih bisa Mbak, sampai 28 April lebih dan kurangnya tanggalnya ya. Aku ragu 28 atau 29, tapi dari hitunganku 28. Kalau salah nanti aku koreksi ya. Sejauh ini sampai tanggal 28 ya. Masih bisa Mbak, masih ada 2 minggu lagi lakukan puasa Syawal ya. Ustazah, witir 1 rakaat aja boleh banget, nggak masalah ya. Sengaja aku siap Mbak cowok, Mbak Ratna ya. Contoh misalnya sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah 1 rakaat aja. Iya. Tahajud 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Untuk pemula 2 rakaat aja dulu. Untuk pemula 2 rakaat aja dulu, nggak masalah lah. Yang penting tiap hari lah, dekat-dekatkan dulu aja azan subuh. Tidur dulu nyenyak, baru bangun sebelum azan subuh. Nanti azan subuh teman-teman sholat subuh. Ya, karena untuk pemula biasanya, ya nggak semuanya. Biasanya agak susah tuh bangun jam 2 malam, tidur lagi, subuh bangun lagi, sakit kepala. Jadi pelan-pelan aja dulu, 2 rakaat dulu ya. Baru kalau udah konsisten, udah risau meninggalkan, naikkan 4 rakaat ya. Pelan-pelan guys ya. Aku itu paling percaya bahwa sesuatu itu pelan-pelan. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Aku apapun nggak pernah lama. Aku ceramah nggak lama, 40 menit udah. Live-ku juga nggak pernah lama, tapi konsisten tiap hari, ya kan? Tapi kalau terus aja ya kan, itu berhenti kita guys. Nanti kita burn out. Burn out itu bahasa kampung aku. Putus asa, berhenti, stres. Jangan ya. Jadi pelan-pelan kalau mau naik ya. Ustazah, iya cara menghadapi mertua yang zolim gimana? Kalau kezoliman orang, mertua atau siapapun ya, kalau nggak ngefek ke kita, teman-teman abaikan. Tapi kalau berefek, dia sampai efeknya ke usaha kita, efeknya adalah ke masa depan kita, efeknya adalah dia misalnya ambil harta kita, dia babat tanah kita, dia ambil rumah kita, dia ambil hak kita, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Selesaikan dengan tegas. Tapi kalau nggak berefek, abaikan dan maafkan saja ya. Oke.
Oke, makanya teman-teman harus ngerti bahwa the power of 5 second. Itu bahasa kampungku lagi guys. Kita agak-agak beda kampung gitu kan. Kezoliman orang itu kalau nggak ngefek sama ibadah kita, rezeki kita, keluarga kita, kesehatan kita, ya pekerjaan kita, abaikan teman-teman. Abaikan. Cukup pikirkan, oh ada ini ya. Tek letakkan. Tapi kalau dia berefek, selesaikan sampai selesai ya. Sampai dia benar-benar selesai ya, selesaikan ya. Kalau dia zolim sampai dia ngambil tanah kita, dia ngambil rumah kita, dia membuat kita berhenti dari pekerjaan kita, itu selesaikan ya. Ya mau apapun ya, mau dengan cara apapun. Ustazah, ya puasa sunnah apa bisa digabung dengan puasa sunnah yang lain? Enggak. Ambil satu niat yang paling limited. Misalnya Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid. Ambilnya Yaumul Bid. Yaumul Bid berbenturan dengan puasa Arafah. Misalnya ambilnya puasa Arafah. Oke. Ustazah, kalau rumah alhamdulillah aku hidup 36 tahun dengan mertua. Nggak pernah ada kezoliman apapun. Kadang-kadang bukan nggak ada kezoliman. Tapi kadang-kadang kita yang berbaik sangka. Dan itu bagus. Ya, contoh. Kita itu nggak pernah merasa disakiti oleh siapapun. Kadang-kadang ada juga orang yang nyakitin, cuman kita aja nggak nyambung gitu. Nah itu pribadi yang bagus, karena mustahil nggak ada masalah. Itu pribadi yang bagus. Kadang-kadang orang tuh nyinggung kita, tapi kita nggak merasa tersinggung. Nah coba teman-teman di level itu bagus ya. Aku sering ketemu dengan rekan-rekan kerjaku, Nel kok nggak tersinggung sih? Nggak ada sih apanya mau kusinggungin gitu. Kadang-kadang orang tuh nyinggung, cuman kita yang nggak, kita yang slow aja, kita yang slow motion aja, vibrasinya positif aja, abaikan aja, nggak masalah. Ya misalnya nih Mbak mertua 36 tahun nggak pernah ada masalah, itu alhamdulillah. Bisa jadi pernah ada masalah, tapi pintu maaf Mbak terbuka luas. Ya gitu ya, bisa jadi ada masalah tapi Mbak orangnya nggak tersinggungan, itu bagus ya. Lanjut aja itu kepada semua orang kayak gitu boleh. Maaf Ustazah, izin tanya jam tangan Ustazah Galaxy seri apa? Oke, Galaxy 7 ya, Galaxy 7. Oke. Nah kalau mau beli boleh beli di toko Samsung aja ya. Oke, Ustazah, aku mau nanya pribadi seperti itu nggak tersinggung, gimana? Ustazah, kalau profesi DJ terus dapat saweran itu halal apa tidak ya nggak diterima? DJ itu apa ya? Oh DJ itu yang nari-nari itu ya? Yang apa itu ya? Kalau bisa coba diganti profesinya dengan profesi yang tidak melanggar aturan ya. Kalau bisa aku doain semoga teman-teman dapat pekerjaan yang lebih bagus ya. Ustazah, kalau kita mau puasa Syawal itu, iya kan, apa harus diganti dulu puasa wajib? Enggak Mbak, enggak. Ini udah mepet loh Mbak. Mbak coba puasa Syawal aja, silahkan. Kalau udah mepet kayak gini Mbak, ini kan tinggal 2 minggu lagi Mbak. Tanggal 28 udah berhenti tuh puasa Syawal. Tahun depan lagi kita ketemunya kan. Mbak silahkan puasa Syawal mulai besok gitu. Lalu kemudian Mbak segera ganti puasanya ya. Karena qadha dulu atau Syawal dulu itu ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan qadha dulu boleh, ada yang mengatakan Syawal dulu boleh ya. Segera aja aku sampaikan bagi teman-teman yang belum lagi pernah qadha dan belum lagi pernah Syawal dan baru tahu puasa Syawal hari ini, segera diganti ya. Oke ya, siap Mbak Helmik ya. Ustazah, pinjam uang lewat riba itu boleh nggak? Nggak boleh kalau lewat bank. Nah, apa ciri-ciri riba, teman-teman? Yang pertama adalah dia mesti kena ada bunga di dalamnya. Ya, yang kedua adalah kalau telat dia mesti kena denda. Yang ketiga kalau teman-teman nggak sanggup bayar, itu barang teman-teman disita dan yang udah dibayar bertahun-tahun itu dia nggak mengembalikan lagi dan itu gharar. Itu adalah tidak menolong, itu nggak tolong menolong. Itu namanya adalah menyusahkan, ya kan? Ustazah, apa puasa Syawal sama nggak dengan puasa qadha? Beda. Puasa qadha itu mengganti hutang puasa di masa Ramadan. Sementara Syawal itu, coba aku jelaskan lagi Syawal ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Setiap hari banyak yang baru mampir, kasihan. Coba aku jelasin lagi puasa Syawal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana, ya summa asba'ahu sittam min Syawal, faka'annama shiyamad dahar." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya.
Jadi teman-teman silahkan melakukan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Mas ada waktu sampai tanggal 28 April. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Atau mau pakai sahur alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kodo duluan atau Syawal duluan bebas. Yang mengatakan kodo duluan karena itu wajib lebih diutamakan. Yang mengatakan boleh Syawal duluan karena kodo itu waktunya masih panjang. Kalau teman-teman belum lagi ganti puasa, itu kan teman-teman udah mepet nih. Iya, silahkan Syawal, nanti setelah itu segera ganti puasanya. Ya, segera ganti puasanya. Ganti puasa itu masih sampai Sya'ban tahun depan. Ya, silahkan teman-teman berproses untuk melakukan puasa Syawal. Oke. Nah, Ustazah, kalau hatam Quran untuk sekeluarga yang udah wafat boleh. Ya Allah, saya hatamkan Quran. Dengan hatam Quran ini lapanglah kuburan fulan, 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 bebas. Satu kali baca untuk banyak nama. Ustazah, kalau utang puasa belum dibayar, mau puasa Syawal, silahkan. Segera setelah itu ganti puasanya, ya. Nah, setelah itu ganti puasanya, ya. Ustazah, boleh nggak puasa Syawal setiap hari? Setiap hari boleh, nggak tiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting usahakan 6 hari. Bukannya setelah kodo itu kita udah sekalian puasa Syawal. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketika teman-teman kodo udah langsung dapat Syawalnya. Itu menurut Abu Zakaria. Tapi ada ulama yang lain, banyak ulama yang lain yang juga mengatakan, misalnya Imam Asy-Syarqawi, Imam Romli dalam kitabnya Al-Hishiyah Asy-Syarqawi dijelaskan bahwa kurang afdol. Jadi ada baiknya teman-teman selesaikan kodonya, baru teman-teman puasa Syawal atau dipisah. Itu lebih baik, lebih afdol. Karena mengacu pada dalilnya, kita mesti puasa 30 hari di bulan Ramadan tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Totalnya kan 36 hari tuh. Kalau teman-teman belum selesai kodo, lalu kemudian teman-teman gabungkan, nggak sampai dia, ya kan, 36 hari kan. Jadi ada baiknya satu niat satu amal. Nggak mau Ustazah, aku mau gabung, ya itu pilihan teman-teman. Tapi afdolnya dipisah. Ya, karena yang satu wajib, yang satu juga sunnah. Itu dua jenis puasa yang juga berbeda. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Oke. Uang sedekah, uang sedekah, uang sedekah, uang sedekah. Mana lah uang sedekah tadi, jatuh uangnya guys. Terbang. Uang sedekah subuh bolehkah diberikan buat beli pakaian binatang kucing? Kalau untuk pakaian itu takutnya mubazir. Kalau pakaian kucing, dia juga nggak senang dengan pakaian itu dan juga bukan tobiinya. Kalau bisa pakan kucing aja, pakan kucing, pakan ikan, ya bukan pakaian kucing ya. Kalau pakan boleh. Oh, pakaian atau pakan? Kalau pakan boleh ya. Sedekah subuh untuk pakan kucing ya, sedekah subuh pakan ikan, sedekah subuh kasih orang tua, sedekah subuh traktir makan kawan, itu boleh ya. Oke. Ustazah, katanya puasa Syawal bisa digabung kodo. Benar, ada yang menyatakan begitu. Tapi ada yang tidak membolehkan. Karena dia adalah ikhtilaful ulama. Boleh, tetapi kurang afdol. Karena jelas dalam dalilnya, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal. Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadan itu kan 30 hari. Teman-teman hutangnya 6 hari. Kan gak full dia. Itu alasan mereka ya, dia nggak full. Jadi puasa 30 harinya mesti full baru puasa Syawal ya. Jadi ada baiknya satu niat satu amal ya. Ada baiknya ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut kekeh juga boleh digabung, pengen lakukan itu karena mungkin udah lemah ya, udah asam lambung semuanya udah, bolehlah pasang niat 2. Tapi tidak aku saranin ya. Ustazah oke gitu ya. Ustazah Oke gitu ya. Kapan baiknya mengeluarkan sedekah subuh? Kalau paling baik hari Jumat dong. Iya kan? Kalau paling baik hari Jumat. Contoh ya. Misalnya nih teman-teman sedekah nih ya. Kumpulkan di rumah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian teman-teman serahkan di hari Jumat. Traktir makan kawan di hari Jumat ya. Oke. Nah gitu ya.
Oke, apa namanya, kita ngasih makan kawan, traktir makan teman, ya itu boleh ya. Ustazah, iya, saya puasa hutang 1 hari, bisa puasa Syawal, silahkan ya. Mau ganti dulu 1 hari bisa, lanjut puasa Syawal 6 hari ya. Ustazah, kalau puasa Syawal dulu sebelum kodo nggak apa-apa kan? Karena Syawal waktunya sebulan, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Silahkan Mbak Syawal. Setelah itu Mbak puasa kodo ya. Ajaran Salafi itu apa? Ajaran Islam yang juga benar. Mereka mengikut mirip-mirip kayak Rasulullah. Mereka bagus. Rata-rata referensi mereka adalah hadis sahih semua ya. Ustazah, kalau sedekah subuh nominalnya nggak sama nggak apa-apa. Cuman kalau baru pemula usahakan sama. Gini ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kenapa kalau pemula usahakan sama? Takutnya kalau nggak sama jadinya gini ya. Nah, 2000, 2000, 2000, 2000, 10.000, 2000, 50.000, 2000, 100.000, 2000, 2000, 2000, 10.000, 2000, nggak usah lah, kan kemarin udah 100.000. Jadi nggak konsisten. Kita ingat sedekah kita yang kemarin, gitu ya. Jadi itu sebabnya sedekah itu kalau bisa untuk pemula pelan-pelan. Iya kan? Nah nanti kalau nggak konsisten, kan kemarin udah 10.000. Gitu nggak jadi dia. Oke. Ustazah, ada niat khusus nggak sedekah subuh? Lebih tepatnya doa. Kalau mau sedekah subuh usahakan doa ya teman-teman ya. Sedekah subuh usahakan doa ya. Doanya, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Syahelmi, kalau ingat jumlahnya boleh diganti. Ke depan kodo jangan dilalaikan lagi ya Mbak Syahelmi. Ustazah, iya, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim ya. Oke, gitu ya. Atau Rabbana taqabbal minni aja nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Oke, mau disematin kencang kali bun ya tulisannya. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh buat ngasih angpau boleh. Pokoknya sedekah subuh itu beda dengan zakat. Kalau sedekah itu beda ya. Kalau sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada makhluk yang lain dengan niat karena Allah, tanpa melanggar syariat. Jadi sedekah subuh itu boleh ke fakir, boleh ke miskin ya, boleh kasih makan kawan ya, kasih makan mertua ya, kasih traktir kawan ya, boleh kasih kucing, bebas. Kalau sedekah subuh mah bebas ya. Ustazah, kerudung di mana belinya? Beda-beda ya, tempatnya beda-beda ya. Gitu teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat, Ustazah, bolehkah menempelkan doa wudhu di kamar mandi? Enggak apa-apa, tapi bacanya dalam hati. Ya. Ustazah, minta doa sujud sawi boleh? Boleh. Minta doa ando sejaswi boleh? Boleh. Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku coba kasih sujud sahwi kepada teman-teman yang baru mampir. Sedekah subuh. Sujud sahwi itu adalah sujud yang kalau kita suka lupa rokaat. Ya, nah ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap 2 aja dulu. Nah setelah teman-teman lakukan 2, nah nanti kan teman-teman itu sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar sebelum salam ya. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali basah. Siap Mbak Putri, Mbak Bundalis. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lupa rokaat, sujud sahwi. Itu di screenshot aja, nanti dibaca. Nah ngafal itu pelan-pelan. Gini ya, subhana man la. Hari ini subhana man la dulu. Subhana man la, subhana man la, subhana man la. Gitu. Jangan buru-buru ngafalnya. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yana yasu, subhana yasu, bingung nanti ya. Ngafal itu pelan-pelan per kata. Hari ini 1 kata, besok 2 kata, besoknya lagi diulang gitu ya. Apalagi kalau udah usia maghrib menjelang isya, tahajud menjelang azan subuh ya. Itu pelan-pelan ngafalnya, mesti sabar ya. Karena mesti sabar ya. Jadi ngafalnya tuh per kata teman-teman ya. Subhana man la, itu dulu.
sehari-hari sambil goreng ikan. Subhanallah, subhanallah. Udah nggak lupa lagi si mala itu kambung. Ya namu, ya namu, ya namu, ya namu, ya namu, ya namu. Udah. Nanti lalu ulang lagi. Subhanallah ya namu, subhanallah ya namu, subhanallah ya namu. Gitu. Banyak orang ngafal tuh buru-buru. Subhanallah ya namu wala yasu. Subhana ya namu, subhana ya malla, subhana yasu. Payah. Ujung-ujungnya putus asa. Pelan-pelan lah, pelan-pelan ya. Ngafal tuh perkata teman-teman ya. Ujungnya payah. Otakku udah minus. Jadi putus asa. Padahal semua orang bisa ngafal. Ya kan? Kayak gitu ya. Jadi ngafal tuh pelan-pelan teman-teman. Terbalik-balik dia. Subhana ya namu. Subhana malla. Ulang dia. Udahlah. Aku udah tua. Udah beruban. Ya kan? Nah, beda sama ustazah. Dia masih muda. Ujung-ujungnya gak jadi ngafal. Oke, gitu kan? Kalau ngafal gitu kan, ngaku ya. Jadi nggak boleh gitu. Subhanallah pun 2 hari nggak apa-apa. Subhanallah 2 hari itu aja nggak apa-apa. Nanti setelah itu ya namu 2 hari lagi, walayasu 2 hari lagi, seminggu nggak apa-apa. Yang penting nanti lama-lama ngafal, gitu kan, teman-teman kan? Nah, jadi kayak gitu, perkata aja, santai aja, santai ya kan, sama-sama nggak bisa perkata ya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak iri sama orang yang berangkat haji umroh karena belum ada rezeki? Boleh, nggak masalah. Iri dengan kebaikan itu boleh, ya asal jangan iri agar orang tuh jatuh, ya kan? Nah, gitu kan? Nah, iri ya, kapan ya aku ke situ sambil baca doa ingin berangkat umroh, ya kan? Doa berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, aku karuniakan aku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Nah, ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke atau berkunjung lah kan ke rumahmu yang agung gitu ya. Ustazah, kalau puasa tahun kemarin dibayar di puasa Syawal boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, ini doanya ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Jadi cara ngafalnya gimana nih? Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, gitu dulu. Besok ziyarata, 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 gitu. Jangan Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Allahumma rzuqni Allahumma baitika Allah. Susah aku gitu nanti. Pelan-pelan aja dulu teman-teman ya. Ustazah, kalau setelah operasi katarak boleh nggak kena air? Boleh nggak diganti tayamum? Silahkan, bagus ya. Ganti tayamum aja ya. Ini doa supaya kita bisa berangkat umroh ya teman-teman ya. Ustazah, duduk setelah sujud sahwi posisi kakinya gimana? Oke, bagus. Jadi gini. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ini duduknya kayak tahiyat awal. Duduk lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi. Allahu akbar. Kayak tahiyat akhir. Baru salam kanan, salam kiri ya. Oke, gitu ya. Ustazah, batuk dalam sholat apakah batal? Batuk dalam sholat nggak batal. Kecuali mengeluarkan pipis atau mengeluarkan suara. Batal dia. Hai, dia batal ya. Tapi kalau atau dia mengeluarkan 2 huruf baru batal ya. Jadi usahakan batuk tuh agak agak ditahan sedikit lah kalau lagi bersolat ya. Alamak, batal dia, gitu kan? Ustazah, iya, gitu ya. Ustazah, bagaimana? Niat puasa ganti. Niat puasa itu kan sama aja. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Kayak gitu kan? Nah, jadi hanya sebutkan nama puasa dan hukumnya. Hanya nama puasa dan hukumnya. Atau bukan sengaja aku berniat. Ya, manla atau manla, tulisannya manla, bacaannya manla karena idgham bila gunnah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, Ustazah, doa pakai bahasa Indonesia di mana?
Doa pakai bahasa Indonesia di mana? Di luar sholat boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, apa hukumnya mandi 9 di hari Jumat? Nggak ada mbak, nggak ada ya, nggak ada. Oke. Ustazah, sujud sawi dibaca berapa kali? 1 kali boleh ya, 1 kali boleh. Teman-teman yang baru mampir nanti boleh lihat di channel YouTube aku, nanti aku upload di sana untuk tanya jawab kita. Ustazah, gimana caranya mau memberangkatkan suami yang sudah meninggal? Berangkatkan kemana? Umroh. Oh, badal umroh. Caranya ada 2 untuk badal umroh. Yang pertama mbak pergi ke travel, mbak ngomong, Fel, aku pengen badal umroh orang tua suamiku. Nanti dikasih namanya, nanti ada yang umrohkan di sana, nanti ada sertifikat. Atau mbak yang berangkat umroh di sana, umroh pertama itu umroh mbak sendiri. Mbak nyampe Mekah, mbak umroh itu untuk mbak sendiri. Nah besoknya mbak minta antar ke ustadznya, minta antar, start. Aku mau umrohkan suamiku atau aku mau badal umrohkan orang tuaku. Nanti mbak akan diantarkan ke Tanim untuk ngambil mikot. Nanti dia bacakan doanya, niat. Nawaitu umrotan an Fulan bin Fulan karena labbaik Allahumma umrotan. Niatnya doang yang beda, umrohnya kayak biasa. Oke, gitu ya. Ada 2 cara. Mbak minta travel yang umrohkan atau mbak pergi umroh sendiri. Ustazah, dalam sholat sunnah 3 dan rakaat baca surat tiap rakaat benar. Kalau sholat sunnah usahakan baca ayat pendek di setiap rakaat. Dia beda kayak sholat zuhur yang ayat pendeknya cuman 1 dan 2 aja. Badal umroh bayar berapa? Beda. Setiap daerah beda, setiap travel beda ya. Ustazah, di Syawal ini ada puasa Yaumul Bid nggak ya? Udah lewat puasa Yaumul Bid ya mbak. Ustazah, bekerja di rumah sakit kah? Enggak. Aku enggak dokter ya. Teman-teman, aku doktor aja. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah. Jadi aku tidak dokter ya, tidak dokter kesehatan, tapi karena S3-nya. Ustazah, membadalkan yang membiayai juga harus melaksanakan umroh juga. Ya enggak, kalau cuman badalkan nanti bukan mbak yang membadalkan. Nanti ada orang di sana yang udah pernah umroh dan dia yang badalkan. Ya, nanti ditugasin tuh oleh travelnya. Ustazah, ya malam ini aku niat puasa tapi lupa sahur. Kalau mbak niatnya puasanya puasa Syawal, lanjutkan aja puasanya kalau mbak kuat. Selagi sampai jam segini mbak belum makan dan minum. Tapi kalau tadi pagi udah masuk lontong ya, salah lauk ya, mbak enggak boleh lagi puasa. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kena sihir gitu kan boleh minta doa-doanya ke orang yang bisa. Bisa diruqyah. Tapi teman-teman kalau mau ya baca aja ayat-ayat ruqyah ya. Ada doa bagi teman-teman yang belum kena sihir. Teman-teman coba ruqyah mandiri aja. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, dan kemudian teman-teman langsung pakai mukena, lalu kemudian teman-teman baca ayat-ayat ruqyah aja. Di antara ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286 dan 3 kul. Udah, sebenarnya ayat ruqyah itu banyak banget, tapi teman-teman cukup baca itu aja ya, nggak masalah. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jika sholat dengan nangis karena teringat sakit hati, apakah sah sholatnya? Asal tidak bersuara. Atau teman-teman gak bersuara. Kalau sekedar meneteskan air mata gak apa-apa. Asal jangan meratap dengan mengeluarkan suara. Ya Allah, matilah dia ya Allah. Nah, itu batal dia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah aku hajikan ibu ketika aku haji? Bagaimana caranya? Nah, itu agak rumit, Mbak. Agak rumit kalau haji mesti orang lain karena putarannya cuma 1 kali. Ustazah, iya, ulangi doa biar cepat haji. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, aku karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Dibaca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Ustazah, ini dia. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, aku meminta kepadamu, karuniakan kepadaku ya. Oke, karuniakan kepadaku itu ziarah ke rumahmu yang agung. Sendawa dalam sholat batal enggak? Pada umumnya sendawa kalau nggak mengeluarkan kata dan 2 huruf maka dia tidak batal. Kecuali teman-teman mengeluarkan 2 huruf mirip dengan 2 huruf minimal atau berkata.
batal dia. Ya, nah jadi kalau lagi sendawa-sendawanya boleh ditunda sholat untuk hati-hati. Tapi kalau pada umumnya sendawa itu kan tidak mengeluarkan kata, maka dia tidak batal. Ya, Ustazah, iya. Oke, sholat rawatib itu sebelum dan setelah sholat fardu, Mbak. Ya, yang penting qobliyah itu setelah azan sebelum sholat fardu. Misalnya nih, rawatib zuhur. Ya, 2 atau 4 rakaat sebelum dan 2 sesudah, ya kan? Nah, selagi masih ada waktu zuhurnya itu masih bisa, ya. Misalnya azan zuhur itu adalah jam 12:20. Lalu Mbak sholat zuhurnya jam 1. Mbak masih bisa qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur selagi masih ada waktunya, ya. Oke, kalau bersin tidak batal kecuali mengeluarkan kalimat atau 2 kata, ya, atau keluar pipis. Tapi kalau sekedar bersin yang keluarnya cuman bunyi bersin, tentu dia tidak batal. Ustazah, bolehkah Ustazah puasa Syawal itu sebaiknya 6 hari atau selang-seling? 6 hari. Kalau mau lebih baik tentu harus berturut-turut. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau afdolnya 6 hari berturut-turut. Clear ya? Ustazah, apa hukumnya deposito emas di Pegadaian? Keuntungannya termasuk riba enggak? Harus kita cek dulu. Harus aku baca dulu instrumennya, baru bisa dicek itu riba atau enggaknya, Mbak, ya. Ustazah, sholat witir dilakukan waktu apa? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, aku jelaskan witir. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, kalau tahajud sunnah biasa, kalau witir sunnah muakkad. Ya, ini ayat ruqyah aku sematkan ya di atas ya. Nah, sunnah muakkad. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau teman-teman habis isya, ba'diyah isya, lalu nggak tahajud. Lalu nggak witir. Tengah malam tahajud, baru boleh witir. Yang penting witir cuma boleh 1 kali. Kalau 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, ya 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2. Dia jadi genap. Jadi cuma boleh 1 kali. Minimal 1 rakaat. Standarnya 3 rakaat. Kalau witir dilakukan langsung 3 rakaat, sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Tidak sama kayak sholat maghrib. Rakaat 1 berdiri. Rakaat 2 berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semua baca ayat pendek. Dan di rakaat ganjilnya disunahkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau langsung 3 rakaat berdiri terus sampai tahiyat akhir, batasnya azan subuh ya. Nah, ini ayat-ayat ruqyah ya. Ustazah, niat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat witir kayak gitulah. Atau mau 2 dan 1 boleh ya. Ustazah, zakat itu diberikan ke siapa? Ya, boleh ke fakir atau miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau ke mu'allaf ya. Ustazah, sholat taubat bisa dikerjakan kapan aja? Boleh. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Perhatikan yang baru mampir, sholat itu ada yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun. Gak apa-apa Mbak Syahelmi ya. Ini bisa kapanpun 24 jam ya. Oke, kecuali habis asar, habis maghrib, dan jam 12 saat matahari di atas kepala. Itu nggak boleh ya. Itu jadwal tidak dibolehkan sholat. Habis asar, habis maghrib, habis asar, habis subuh, dan saat jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala.
Ustazah sholat tahajud berapa rakaat? 2 aja dulu kalau pemula ya. Kalau pemula 2 aja dulu itu bagus ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Momi. Sholat tahiyatul masjid kalau tidak di masjid apa boleh? Sholatnya di rumah nggak boleh. Tahiyatul masjid itu hanya boleh di masjid atau di musola. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid ya. Di masjid atau di musola ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya saya bayar fidyah tahun lalu dibayar lalu diambil zakat gimana Zah? Enggak apa-apa, asal amilnya tahu itu uang fidyah. Nanti dia kasih ke duafa ya, dia kasih ke duafa orang-orang yang miskin ya. Ustazah, iya sholat berjemaah dengan anak umur 6 tahun, mbak di depan nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau melaksanakan puasa 6 hari mulai 21 sampai 26 April boleh. Yang penting batasnya 28 April ya. Ustazah, sholat duha dilakukan kapan baiknya? Di waktu duha 2,5 jam dari azan subuh sampai dekat-dekat azan zuhur ya. Oke, madu nanti ya sebentar lagi ya. Ustazah, iya ada titipan zakat tapi lupa ngasihnya. Allah kirim. Gimana ceritanya itu? Oke, lain kali jangan lupa ya itu berdosa ya. Coba Mbak ganti aja kasih sekarang dengan sedekah ya. Ustazah, iya gimana cara doa puasa kelahiran anak? Mbak pergi ke puasa yang benar-benar aja seperti Yaumul Bid, Senin dan Kamis dan seterusnya. Nanti di tengah-tengah berpuasa Mbak boleh doakan anaknya, oke? Ustazah, iya benar. Kalau dititip tuh amanah ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat itu ndak boleh ya, soalnya saya biasanya witir 1 rakaat boleh nggak masalah. Oke, Ustazah, doa pelaris usaha. Teman-teman lebih tepatnya teman-teman lakukan amal peningkat rezeki. Jangan lupa sedekah subuh tiap pagi, kemudian jangan lupa sholat duha, kemudian apa yang didapat kita syukuri, dan kemudian teman-teman kalau ada rezeki keluarkan zakat. Gitu ya. Kalau jualan kayak gitu ya. Mesti kayak gitu. Mau nggak jual pun kayak gitu. Ya sedekah subuh tiap pagi. Jangan lupa sholat duha. Syukuri apa yang kita dapat. Sekarang nggak laris kan kemarin laris. Sekarang nggak laris kan kemarin udah laris. Sekarang nggak laris. Besok bisa jadi laris. Kayak gitu. Harus berbaik sangka dengan Allah. Dan keluarkan zakat. Dan kalau kita mau jualan, mesti amanah dan jujur. Kalau mau lama. Kalau mau untung di awal karena ketidakjujuran, ya untung. Setelah itu kita meninggoy. Tapi kalau kita mau jualan, ikuti gaya dagangnya Rasulullah. Amanah, ya. Kemudian jujur. Kalau nggak bagus bilang nggak bagus. Kalau bagus bilang bagus. Kemudian kasih pelayanan terbaik. Insya Allah akan datang berkah untuk kita. Oke. Ustazah, selain bulan Syawal, Rajab dan Sya'ban, ganti Ramadan bulan apa lagi yang baik Zah? Secepatnya aja ganti puasanya di bulan apapun ya Mbak. Ustazah, apakah gimana bayar fidyah sudah lama belum bayar-bayar? Tinggal dibayar aja dan diangsur ya Mbak. Oke, sekitar kalau 1 mut 7 on, kalau 2 mut 1,4 kilo. Mbak mau yang mana boleh? Kalau aku saranin 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan. Oke, gimana caranya ingin konsisten dalam ibadah? Kalau caranya pengen istiqomah, 1, lakukan dari hal yang kecil. Mbak pengen istiqomah apa? Mbak pengen istiqomah sedekah 2.000 aja dulu. Biasanya awal-awal suka lupa. Terus aja siap Mbak Arneta, terus aja 2.000, lupa. Terus aja 2.000, jangan ditambah. Ya, jangan ditambah sampai risau kita meninggalkan. Kalau udah risau boleh tambah jadi 4.000 atau 5.000. Pertama adalah lakukan dari hal yang kecil. Yang kedua jangan tambah sebelum kita konsisten ya. Yang ketiga kalau konsisten baru kita boleh tambah. Takutnya kita burn out. Kita takutnya putus asa di tengah jalan. Nggak cuman ibadah, apapun itu. Olahraga, naik sepeda 15 menit dulu. Jangan langsung 3 jam. Kalau langsung 3 jam badan sakit-sakit ya. Kemudian teman-teman
Kemudian teman-teman sakit lutut, ujung-ujungnya nggak jadi sholat, ya nggak jadi sepeda dijual, ya. Madu asli nggak sampai ke BP POM, yang harus sampai BP POM itu madu campuran, Mbak, ya. Madu campuran rohani, royal jelly, bipolen, royal jelly, campuran propolis, dia sampai BP POM, ya. Itu sekedar pengetahuan. Ustazah, iya, apapun itu, guys. Apapun itu, ya pokoknya pelan-pelan, yang penting konsisten, ya. Jual sepeda, ujung-ujungnya dijual. Oh, waktu COVID sebanyak apa vitamin, tapi nggak diminum. Nah, ya kan? Nah, jadi sedikit aja dulu, dikit-dikit gitu ya. Tapi terus, ya. Ustazah, oke. Puasa kemarin saya sakit selama 10 hari, dirawat. Pas zakat saya lupa bayar fidyah. Pas zakat fitrah lupa bayar fitrah, hukumnya berdosa. Segera bertaubat dan gak ada kafarotnya, gak ada penggantinya, ya. Ustazah, bulan apa yang baik menurut Islam kalau menikah sekarang? Bulan yang baik sunnah menikah Syawal, ya, di bulan Syawal, ya. Jadi yang teman-teman mau menikah, menikahlah di bulan Syawal. Walaupun udah berganti Syawal juga belum juga, ya. Nah, jadi teman-teman di bulan Syawal, karena Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan aku membangun hubungan dengan rumah tangga dengannya di bulan Syawal, dan itu tidak didapati oleh istri-istri sebelumnya, ya. Oke, iya. Tapi kalau mau nikah cepat aja, janganlah ditunggu Syawal tahun depan, ya kan? Bang, kata Ustazah Syawal banget, tunggu aja lah tahun depan. Rupanya pupui di tengah jalan, ya Mbak Tini. Ustazah, iya. Boleh nggak puasa Syawal dulu baru qodho? Boleh, nggak jadi masalah, ya. Ustazah, apakah semua sholat mulai dari 3 rakaat, tiap rakaatnya berdiri? Iya. Tiap rakaatnya berdiri, cuma ada tahiyat akhir aja. Kecuali sholat tasbih, ya. Ustazah, Oke, Ustazah, iya. Kalau nggak hafal kunut, nggak usah kunut, nggak apa-apa Mbak. Nggak usah diganti juga dengan bacaan lain, karena kunut itu khilafiyah, ya. Imam Syafi'i menyatakan kunut, Imam Hanafi mengatakan nggak kunut, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, iya. Ikut tabungan barang dibagi saat lebaran boleh nggak Ustazah? Kalau dia sedekah boleh, ya. Siap Mbak Umilia. Ustazah, sholat duha gimana? Sholat duha itu cuma kayak sholat subuh aja, Besti. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah, sholat aja 2 rakaat kayak sholat subuh. Udah, kayak gitu doang, guys. Ya, contoh 2,5 jam dari azan subuh lah, jam 8 lah sholat duha, ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak mana caranya? Kayak sholat subuh. Kalau mau 4 rakaat, tambah 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi, ya kan? Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Gampang, guys, ya. Dia kayak sholat sunat duha aja, ya. Kayak sholat sunat subuh aja, ya. Dilakukan pelan-pelan, ya. 2 rakaat aja dulu. Kalau udah konsisten, nanti naikkan jadi 4 rakaat, konsisten lagi naikkan jadi 8 rakaat, konsisten lagi naikkan jadi 12 rakaat, ya. Oke, dah. Kalau pemula 2 aja dulu, ya. Ustazah, kalau sholat langsung 4 rakaat boleh. Kalau langsung 4 rakaat boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal, ya. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 pakai ayat pendek, ya. Ustazah, iya, kalau lupa bayar zakat fitrah berdosa. Kedepan jangan dilakukan lagi, nggak ada kafarotnya. Ustazah, nggak ada penggantinya, teman-teman, ya. Ustazah, cuma 2 rakaat nggak apa-apa. Segera lakukan sholat duha, ya. Ustazah, sama-sama. Semoga teman-teman sehat selalu, ya. Sholat duha jam 7 berarti nggak sah, ya? Oh, nggak. Belum tentu, Mbak. Sholat duha itu tergantung lokasi kita, Mbak. Tergantung rumah kita di mana. Ya, waktu Indonesia Timur beda dengan Indonesia Barat. Jadi kalau teman-teman nanya jadwal jam sholat duha ke aku nggak bisa jawab. Karena sholat duha itu teman-teman yang bisa memastikannya di sekitar teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Ustazah, gitu ya. Jadi ada yang di Indonesia Timur itu dia malah bisa melakukan sholat duha itu malah jam 6. Kayak gitu kan. Itu bisa, ya. Ustazah, iya, ayahku adik beradiknya gimana maksudnya beradik kan? Oh, nggak bisa Mbak, ya nggak bisa. Itu kandung. Oke. Ustazah pengen istiqomah puasa Senin Kamis gimana ya? Puasa aja dulu terus, ya, istiqomah, ya.
pelan-pelan. Kalaupun nanti ada putus, paksakan. Istiqomah tuh awalnya mesti dipaksakan. Kadang-kadang meningkatkan stres sedikit, nggak apa-apa. Stres untuk kita istiqomah ya. Contoh lah ya, nggak usah jauh-jauh lah ibadah. Misalnya aku live. Dulu awal-awal live, aku lelah banget. Sekarang udah sering, udah santai aja. Lelah banget kayak gitu kan, karena harus menjawab pertanyaan. Palingan sebulan 2 bulan aja lelahnya gitu kan. Harus berpikir, melihat tulisan. Ya sebulan 2 bulan aja, paksakan, lama-kelamaan jadi lebih santai lagi ya. Ustazah, iya, selama Ramadan aku puasanya full. Alhamdulillah.